di dalam Ulangan 21. Ternyata salib itu sama. Salib itu hukuman bagi pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sehingga diperingatkan kepada kaum Israel, apabila engkau menyalibkan pelaku dosa ini, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, melainkan kuburlah dia sebelum Sabat. Sebab orang terkutuk yang digantung terkutuk oleh Elohim, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepada Bani Israel. Saking terhinanya orang yang disalib ini, Tuhan yang mengutuknya. Jadi dalam Al-Quran itu, orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, membuat kerusakan di bumi, hukumannya disalib. Di dalam kitabnya Yahudi, orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati juga hukumannya salib. Dan itu ditambah dengan, diperparah dengan kutukan Tuhan, Elohim. Nah, dalam hal ini, sangatlah tidak cocok ketika Yesus yang mulia, manusia suci, baik di dunia dan di akhirat dia terkemuka dalam konsep Islam, itu disalib, di mana salib ini adalah hukuman kutukan. Sedangkan di dalam Keluaran 23, nomor 1, nomor 2, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Jadi tentang penyaliban ini harus akurat pemberitaannya. Jangan berbohong kita. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, dan janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Apa hukumnya? Kemudian yang tidak boleh dibelokkan, jelas diterangkan di data selanjutnya, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Itu nggak boleh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi kalau Ibu Karyana tadi mengatakan tentang salib ini, itu sudah direncanakan Tuhan, saya rasa Ibu belum mendengarkan perintah jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Karena justru Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, harus kau jauhkan dari perkara dusta dirimu itu. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Itu larangan. Imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi, ahli Taurat, dilarang membunuh Yesus, gak boleh. Tapi kalau hari ini saudari saya mengatakan bukan boleh, bukan hanya boleh, tapi memang sudah dirancang Tuhan. Waduh, saya sendiri berat mencari data untuk mengatakan Tuhan mengizinkan, membolehkan kemudian membunuh orang benar. Saya nggak temukan itu. Silakan. Aku sambil makan buah, Bang Juma. Silakan Ibu. Coba, saya mau bertanya. Kira-kira tahu nggak apa tujuan Bapak mengutus anaknya menjadi ketetapan mati dan bangkit? Begini Ibu. Kalau mengutus Yesus, ya untuk apa tujuannya? Agar Bani Israel mendapatkan hidup yang kekal. Jelas itu. Bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Boleh kita lihat di dalam 1 Yohanes 2. Di situ orang bisa memperoleh hidup kekal oleh karena mereka mengenal Elohim. Dan tanda-tanda orang mengenal Elohim itu adalah di data nomor 3. Tanda orang itu bahwa dia mengenal Elohim adalah jikalau mereka menuruti perintah-perintahnya. Mengikuti perintah-perintahnya artinya perintah yang datang kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Musa. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Jadi kalau ada orang yang ingin membunuh Yesus, berarti bukan Bapa yang Tuhannya, iblis. Sebab dia mau melakukan keinginan iblis. Sedangkan keinginan Tuhan, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Yesus orang benar enggak? Kalau Yesus orang benar dan Yesus tidak ada salah, perintah Tuhan jangan kau bunuh. Kalau dia tetap dibunuh,
maka pembunuhnya ini melakukan kesalahan besar, dosa besar. Artinya bahwa akibat penyaliban banyak orang yang masuk neraka. Karena penyaliban terhadap orang benar itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Dan orang-orang yang berkongko-kongko mengangkat salib sebagai simbol keselamatan, itu termasuk orang yang jatuh dalam kategori memuliakan pekerjaan yang justru dibenci oleh Tuhan. Nah, ini dia. Sekali lagi saya katakan, inilah tanda bahwa kita mengenal Elohim, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Apa perintah Elohim? Jelas. Jangan kau membunuh Yesus, please, jangan. Nah, kan ada perintah itu, jangan membunuh. Yesus itu nggak boleh dibunuh menurut Tuhan. Dan kalau orang mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, maka mereka akan menahan diri untuk membunuh Yesus. Tapi sayang disayang, orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu bukan karena unsur perintah Tuhan, ya dengarkan untuk jangan membunuh, tetapi justru karena ketakutannya kepada bangsa Romawi agar bangsanya tidak dirampas. Maka mereka bernubuat Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Nah, ini memang berat, tapi mau dikemanakan lagi dalil. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, orang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang begini, 10 sampai 15 detik. Sekarang begini, kenapa Yesus didokmakan harus mati? Karena ada orang bersalah yang harus diselamatkan. Dalilnya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, pola yang dibangun gereja, orang bersalah ini ingin diselamatkan dengan membunuh orang yang benar. Kebalikan dari data. Tuhan tidak akan pernah mau membenarkan atau menyelamatkan orang yang bersalah. Tuhan tidak mau. Oleh karena itu tidak ada jalan menyelamatkan Romawi Yunani, orang-orang bersalah ini, untuk kemudian mereka masuk surga. Orang benar harus menjadi korban sebagai tumbal atas kesalahan-kesalahan mereka. Kecuali saudaraku Kristen mau merubah dalil itu. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi bohong. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dan memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang belokkan hukum. Hukumnya jangan membunuh orang yang benar, dibelokkan. Orang benarlah yang harus mati untuk sebagai penebusan orang yang tidak benar. Ini dibelokkan hukumnya. Silakan. Bang Juma, Silakan. percaya nggak Bapak di surga itu maha tahu? Ya jelas lah. Oke, percaya ya, maha tahu. Jadi begini, Bapak merancang, tujuannya itu yang Bang Juma nggak tahu. Tujuan Bapak merancang ini apa? Untuk memberi efek jera kepada seluruh semesta alam. Akibat dosa adalah maut. Nah, dia mengorbankan anaknya sendiri. Inilah anak yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Ya kan? Anak satu-satunya, bukan anak dari biologis, ya kan? Nah, ini buktinya bahwa contoh. Coba Bang Juma, kalau aku pergi ke kebun binatang ada singa, udah pasti aku diterkam. Lalu Bang Juma bilang, oh, tidak mungkin. Karena karyanya orang baik pasti. Nah, gini, kalau setan tadi Bang Juma katakan iblis adalah musuh kita bersama, kalau dia memberikan anaknya pasti diterkam, jangankan diludahi, dibunuh, dipengaruhi semuanya. Tapi yang diinginkannya bukan kematiannya. Kapan dia jatuh ke dalam dosa, supaya bumi ini kedua kali saya kuasai. Sekali saya kuasai bumi ini pada saat Adam dan Hawa
melakukan dosa memakan buah larangan. Yang kedua, ketika anaknya diutus, saya akan bisa melakukan anaknya itu bersalah dan melakukan dosa. Ya termasuk kita mengatakan dia mencuri keledai, begini, begitu, begono. Itu memang itu rencana iblis semua. Iblislah yang mengajari kita supaya mengatakan demikian. Iblis tidak tidur menyesatkan manusia. Percaya nggak kita ini sesat? Nah ini saya baca ya. Mana buktinya bahwa Yesus mengatakan, buktinya bahwa kita masuk ke lubang singa pasti diterkam. Apa mengutus anaknya pasti mati. Ya, ini suatu bukti. 52 ya, Yohanes 8 ayat 52 tadi kuteruskan dulu. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, katanya sama Yesus. Sebab Abraham, ini Yahudi yang menyiksa Yesus ya, yang salibkan. Dua golongan Yahudi. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Nah ini yang membuat orang itu geram kepada Yesus. Jawab Yesus, jikalau engkau memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Inilah bahasa-bahasa yang diutus. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Bapa kami. 55. Padahal kami tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Maksudnya nih, manusia tidak mengenal dia, aku yang mengenal Bapakku. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Manusia adalah pendusta, benar. Tetapi aku mengenal dia dan aku menurut firman-Nya. Satu-satunya yang menurut firman adalah anaknya. 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Ini ujungnya ya. 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, ini Yahudi yang jahat ini, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Aneh, gak masuk akal. 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wah, makin geram lah ini Yahudi ini. Lalu mereka mengambil batu dan melempari Yesus. Tetapi Yesus bisa menghilang, saudara-saudara, meninggalkan bait Allah. Coba, di mana ada orang bisa menghilang? Kalau tidak, dia Tuhan. Memang Bapa membantu dia sebagai manusia. Karena dia diutus, saudara. Itu suatu mujizat, bisa orang melempari hilang. Itu suatu mujizat, saudara. Terserahlah. Mau kalian bagaimana bilang, yang jelas penyaliman itu rencana Bapa. Yesus rela untuk mati untuk itu, menebus dosa manusia, yaitu sebelum Abraham aku sudah ada. Itu suatu bukti kebenaran. Tapi Yahudi menolaknya. Jadi sama dengan, ya kalau Bang Juma menolak berarti Bang Juma orang Yahudi. Oke? Thank you. Iya, Islam datang justru karena menegur mereka yang menolak Nabi Isa alaihissalam. Dan di Islam justru Nabi Isa itu dimuliakan, bukan dihinakan. Sedangkan Keluaran 23 itu tidak bisa dibantah. Kapan membantah berarti beliau atau siapapun itu adalah pendusta. Tadi secara terstruktur saya mengatakan bahwa kalau mengenal Tuhan, dia menuruti perintah Tuhan. Kalau tidak menerima dan menjalankan perintah Tuhan, tetapi dia berkata aku mengenal Tuhan, maka dia adalah pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Itu dalil, bukan Al-Quran yang saya bawa, Bible. Jadi pemaksaan kehendak karena doktrin dan dogma, sehingga data-data di dalam kitab sendiri pun dibantah. Di awal tadi saya mengatakan iblis itu memang licik, cerdik, memanipulasi keadaan. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih,
Ini saya kerucutkan materi kita tentang salib. Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus ini orang benar, menuju kepada ancaman orang-orang yang membencinya. Menurut pemikiran Tuhan berdasarkan Bible, Tuhan memikirkan apa rupanya kepada orang benar? Kecelakaan atau keselamatan? Kita lihat tentang orang benar, salah satu data di dalam Bible, kitabnya saudara kita Yahudi, Mazmur 37. Sebab orang-orang jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik, jikalau engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang yang benar dan menggertakkan giginya terhadap orang benar tersebut. Tuhan menertawakan dia, orang fasik itu, sebab ia tidak melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang fasik menghunus pedang dan melunturkan busur mereka untuk merubuhkan orang-orang sengsara dan orang miskin, untuk membunuh orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang soleh dan memiliki pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan pada rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan lenyap. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai bergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak jatuh tidaklah atau cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, akan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik, sang pengkhianat. Ia tidak membiarkan dinyatakan sebagai terkutuk atau fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jadi apa yang dipikirkan Tuhan sudah sangat jelas. Rancangan-rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera, bukan kehancuran untuk Yesus. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang dipikirkan Tuhan apa? Rancangan untuk menyelamatkan orang yang benar. Jadi kata Yesus, jangan kau khawatir. Meskipun jutaan manusia ingin membunuhku, ingin mencelakakanku, Tuhanku punya pemikiran sendiri untukku. Tuhanku merancang keselamatan untukku. Tuhanku tidak akan membiarkan aku seorang diri. Tuhanku akan selalu menyertaiku. Jadi jangan kau khawatir. Backinganku bukan brimob, backinganku bukan mabes, backinganku bukan presiden, backinganku adalah pencipta langit dan bumi. Jadi jangan kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Aku tidak akan celaka. Makanya Yesus mengatakan di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati, maut tidak akan mengambilku, merenggutku, tidak akan. Nah untuk itulah saya katakan,
Untuk itulah saya katakan bahwa ada hal apa yang merasuki saudara-saudara saya Kristen sehingga pingin kali Yesus mati tanpa dalil, melabrak semua dalil. Jangan kau membunuh orang yang benar, dibantah. Harus bunuh orang benar, harus. Kenapa? Harus menyelamatkan kami orang yang tidak benar ini. Jangan kau sebarkan dusta, harus kami sebarkan dusta supaya orang percaya penyaliban itu menyelamatkan. Ini dia. Kenapa bisa saudaraku Kristen ini kok sama seperti iblis, sama-sama ingin Yesus mati? Bukankah kita di hadapan Tuhan tinggal berucap, ya Tuhanku ampunilah dosaku, maka dosa semua ditebus, dosa semua dihapuskan. Kenapa kayak tidak percaya kepada Tuhan? Angkat tangan, berdoa, tulus, ikhlas, keluarkan air mata. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, aku telah berdosa, ampuni dosa-dosaku. Diampuni enggak? Diampuni. Terus kenapa harus ada yang mati disalib? Kenapa pingin kali seperti iblis gitu? Nah, mungkin ini jawabannya. Karena memang iblis sedang mencari pengikut untuk bersama ke neraka. Padahal Tuhan sejatinya kita tinggal berdoa. Tuhan, ampuni dosaku ya. Ya, kalau kamu serius kemudian berdoa, bertobat kepadaku, pasti aku hapuskan dosa-dosamu. Kenapa tidak? Sebab aku ini adalah Maha Pengampun. Aku ini Maha Penghapus dosa. Setiap kali engkau berdoa, maka aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Itu diterangkan kemudian di dalam kitab 2 Raja-Raja, bagaimana Tuhan mengatakan di data Kejadian 2 Raja-Raja 17 kalau nggak salah ya. Di situ dikatakan, bila orang berdoa, hambaku berdoa lalu mencari wajahku, maka aku dari surga akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu terdengar di kitabnya orang Yahudi jelas. Jadi ketika kita berdoa lalu memohon ampun kepada Tuhan, maka sejatinya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dari langit. Ngapain Tuhan turun ke bumi mati untuk nebus dosa? Padahal dia tinggal mengatakan, dosamu telah aku hapuskan. Hapus, gak ada lagi. Saya kira begitu Ibu. Saya masih mencari data, Ibu juga tentu mencari data, di mana Tuhan merancang kematian untuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Sampai hari ini saya belum menemukan data itu. Silakan. Oke, terima kasih Gurundaku, Bang Juma. Sama-sama. Terima kasih teman-teman di bawah yang sudah puas membuli saya. Permintaanku asal jangan bully dan hujat Tuhan saya. Seperti Stefanus mati dilempari batu. Aku anggap kata-kata kalian itu semua itu seperti aku, ya. Batu-batu itu yang melempari saya adalah seperti Stefanus dilempari, ya. Nah, Stefanus orang benar, saya belum tentu benar. Kenapa? Karena aku masih berdosa, ya kan? Nah, gini saudara, kalau kalian katakan para ini yang Karyana sesat, tidak sembuh, botol segala macam. Kalau kalian katakan demikian, karena gini rumusnya, saya lihat, saya pelajari semua di room ini. Saya 1 tahun main TikTok ini ya. Saya pelajari semua. Rumusnya di Islam itu semakin banyak kamu menyakiti Kristen, semakin berjihad, semakin banyaklah amalmu. Nah, kalau di Kristen sebaliknya, semakin kau disakiti kau tidak balas, itu poinmu tambah Karyana. Semakin kau disakiti tidak balas, itu tambah. Tapi kalau kau balas, kau sama dengan dia. Apalagi kau balas lagi, atau kamu sakiti orang lain, itu 2 kali salah saya. Kalian tidak salah, saya menyakiti kalian, itu saya 2 kali salah. Fokus tapi materi kalau saya Bunda Karyana. membalas kalian, saya sama dengan kalian. Ya, jadi gini saudara, aku gini, 1 orang pun yang mendengar perkataanku itu sangat berarti bagiku. Ya, Jangan baca tipingan lah. rumus yang salah adalah kita berjihad menyakiti orang lain, itu salah. Tapi kalau kita disakiti orang tidak membalas, itulah rumus yang benar menurut Tuhan Yesus. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, saya bukan curhat. Saya juga mau ini dulu, lebih baik saya mendengar yang lebih yang lebih normal. Nanti kalau saya dengar edit saya jadi benci Islam. Yang normal yang mana ya? Saya lihat masih banyak yang belum tahu semua. Belum tahu tentang bagaimana.
Saya parkun aja dulu. Siapa yang mau dengan Burunda silakan. Terima kasih semuanya. Silakan typing sebanyak-banyaknya, saya tidak akan balas. Thank you. Silakan. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, di dalam kaidah beragama, agama itu memang sejatinya menghantarkan kita untuk menjadi lebih baik. Agama menghantarkan kita menjadi orang yang menjadi panutan baik untuk diri kita sendiri, anak-anak kita, juga termasuk keluarga dan orang lain. Jadi agama itu sejatinya bisa mencerminkan orang itu menjadi orang yang bisa diteladani, bisa dicontoh dalam segala sikap. Namun dalam perjalanan waktu, banyak dari kita yang beragama ini yang jatuh justru keluar dari koridor agama. Ya tentu sekali lagi itu karena pengaruh iblis, sehingga kita jatuh dalam hal yang menurut kita melanggar norma, melanggar etika, akhlak dan seterusnya. Jadi marilah kita sembari kemudian mencari kebenaran ini, mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk menuju kepada kebaikan pribadi di hadapan Tuhan. Saya tertarik dengan curhatan atau nyanyian senandung yang dinyanyikan oleh Nabi Daud di dalam catatan Bible, Mazmur 86 nomor 5. Di situ beliau berdoa dalam lantunan kidung, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi dalam hal ini seluruh utusan Tuhan itu diajarkan untuk mengajak kaumnya, umatnya untuk senantiasa kembali kepada jalan Tuhan ketika mereka jauh dari jalan Tuhan. Mereka diminta oleh para nabi utusan Tuhan untuk memohon ampun, untuk kiranya doanya itu diampuni, dosanya itu diampuni. Sama seperti 2 Tawarik 7:14, kata Tuhan di sana, umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi ini satu pengajaran ya, bahwasanya ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi ini mengampuni dosa dari langit. Jadi kalau Tuhan bisa mengampuni dosa hanya dengan kita meninggalkan dosa dan kemudian mencari wajahnya, kebesarannya, kemuliaannya, maka dosa sudah diampuni. Cukup kita mengatakan aku bertaubat, tidak lagi melakukan dosa yang sama dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka doa kita diijabah, didengarkan, dikabulkan, dan dosa kita dihapuskan. Makanya Yesus pun mengatakan bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Artinya ada perintah. Nah, hari ini ada kejadian yang aneh gitu. Saya diskusi dengan saudara saya Kristiani, ketika beliau membangga-banggakan dan sedikit agak merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan tersudut saya bertanya, saudaraku, jikalau Yesus itu datang kemudian untuk menghapuskan dosa-dosamu di atas salib, itu bagus. Itu bagus, itu baik. Namun ada pertanyaan saya, tolong dijawab. Bila mana kamu percaya kepada Yesus menebus dosamu, dosamu sudah dihapuskan.
Hari ini ketika engkau jatuh di dalam dosa, bagaimana cara kamu menghapuskan dosamu? Bagaimana cara Yesus menghapuskan dosamu? Apa jawabannya saudara-saudara? Bertaubat. Ya. Berarti sekiranya Yesus itu tidak mati, dan hari ini juga kamu bertaubat atas dosa-dosamu, yang Maha Pengampun mengampuni enggak? Mengampuni katanya. Ya sudah. Lalu buat apa ada korban? Kalau ternyata hari ini kau melakukan dosa, ternyata dosamu itu harus dihapuskan dengan cara bertobat. Maka lebih rasional Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas muka bumi ini bukan untuk menebus. Tetapi nabiku datang di atas muka bumi ini untuk mensucikan. Kami disucikan oleh beliau, bukan ditebus oleh beliau. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Nah kalau manusia sudah disucikan, kemana perginya? Ke surga. Nabi Muhammad tidak membungkus dosa, Nabi Muhammad tidak menampung dosa, Nabi Muhammad tidak mengumpulkan dosa, Nabi Muhammad tidak menanggung dosa. Nabi Muhammad mensucikan manusia. Nah, kalau pertanyaan guyon, Yesus menebus dosa, menebus kemana? Saya menebus cincin, tebus kemana? Saya menebus sertifikat, nebus kemana? Pasti ada tujuannya. Dosa ditebus kemana? Ke surga apa neraka? Nah itu biasa membuat teman-teman kita kelimpungan menjawab. Ketika dosa-dosa saudaraku Kristen ditebus Yesus, ditebus kemana? Lain cerita kalau dosamu dihapuskan oleh Yesus. Tapi sayangnya Yesus justru berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Berarti Yesus bukan penghapus dosa karena masih berdoa. Nah, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk wa yuzakkihim, mensucikan dosa-dosa manusia. Subhanallah, ketika dosa disucikan, manusia itu menjadi suci. Nah, ini dia perbedaan antara konsep. Memang bukan menebus dosa, Bang Juma, menebus manusia dari dosa. Menebus manusia. Iya, manusianya. Jadi kalau kita ke Pegadaian, apa yang kita apa? Kalau menebusnya emas. Emasnya yang digadai, barangnya. Jadi manusianya yang ditebus, bukan dosanya. Dosanya itu gitu ditimpakan kepada iblis. Makanya sampai sekarang iblis musuh kita bersama supaya kita dosa-dosa karyana dilimpahkan kepada iblis yang menggoda aku. Ada enggak begitu di Islam? Tidak ada. Dosa-dosa aku itu ditumpahkan kepada iblis yang menggoda aku. Itu di Kristen. Keren kan? Saya Oke, melihat, saudara? Oke. Saya melihat data Ibu. Paulus mengatakan begini di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus menjadi dosa. Jadi kalau dikatakan Dia menebus manusia dari dosa, ya sama aja. Karena Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Kenapa Dia menjadi dosa? Karena dosa-dosanya Kristen ditanggungkan oleh Dia. Nah, kemana Yesus menanggung dosa ini? Ke surga apa ke neraka? Itu dalil. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa Dia. Yesus ini adalah menjadi dosa karena Kristen. Oke, Bang Juma. Bang Juma, aku mau tanya. Bang Juma, saya mau tanya. Sekarang Yesus sudah bangkit dulu di sebelah kanan Bapa. Oke. Aku mau bertanya sama Bang Juma. Apalagi yang dilakukan iblis? Apa gunanya iblis sekarang ini menggoda manusia, menyesatkan manusia? Kira-kira apa keuntungan iblis? Bang Juma tolong jawab. Kalau Bang Juma bisa jawab, baru saya bilang gurunda seterusnya. Silakan. Iya. Keuntungan iblis itu
Sebenarnya nggak ada. Dia hanya ingin memuaskan kesombongannya. Iblis itu sombong. Itu doang. Dia sudah dikatakan kamu masuk neraka loh, nggak apa-apa. Yakin lo mau masuk neraka? Iya yakin. Yang penting saya membuktikan bahwa Adam itu juga pantas masuk ke neraka dengan keturunannya. Dan saya akan buktikan bahwa saya lebih pantas kemudian dihormati oleh Adam daripada saya yang hormat ke dia. Tengok aja, aku akan sesatkan seluruh keturunannya. Itu sumpah iblis. Jadi tak ada keuntungan. Udah diancam, lu neraka lo, jahanam kekal. Lu mau? Boleh, gak apa-apa. Yang penting saya lebih tinggi derajatku daripada iblis. Dia Adam yang harus menghormat sama aku, bukan aku yang harus hormat sama dia. Kubuktikan nanti, tengok aja nanti. Aku buat Adam dan keturunannya semua masuk ke neraka bersama dengan aku. Jadi kalau mencari keuntungan gak ada. Iblis hanya ingin sombong, angkuh. Tak ada keuntungan sama sekali. Oke Bang Juma, oke. Ya. Terima kasih jawaban Bang Juma yang salah itu. Nah, begini Bang Juma. Apa nih orang berpolitik, saya orang berpolitik. Kepentingan yang abadi adalah yaitu apa yang abadi di dunia ini adalah kepentingan. Nah, apa kepentingan iblis? Kepentingan orang berpolitik itulah yang abadi. Kepentingan manusia itulah yang abadi sebenarnya. Nah sekarang iblis apa keuntungannya? Bang Juma tidak bisa jawab. Saya bisa jawab. Makanya kalau saya katakan tadi, kalau Bang Juma bisa jawab, saya akan selamanya katakan gurunda kepada Bang Juma. Saya tidak akan bilang Bang Juma. Tapi sebaliknya kalau Bang Juma tidak bisa jawab, saya akan tetap bilang Bang Juma. Silakan, saya akan mengakui guru. Kalau Bang Juma bisa menjawab ini, saya mengakui guru. Tolong tunjukkan apa keuntungan iblis menyesatkan manusia. Saya sudah mengatakan dia hanya ingin melampiaskan kesombongannya. Oke, antara lain, tapi bukan itu yang utama. Ya. Lalu? Yang utama, ini tolong rekam ya perkataan saya ini. Yang utama tujuan iblis adalah menyesatkan manusia supaya akibat dosa adalah maut. Tidak ada dosa yang gratis. Seujung rambut pun tidak ada. Nih, aku on cam ini ya. On cam. Saya berani mengatakan ini. Akibat dosa adalah maut. Ada sebab akibat. Seujung rambutku ini tidak ada yang gratis dosa, saudara. Artinya, apa keuntungan iblis menggoda manusia, menyesatkan manusia? Contoh, ini saya katakan, ketika yang menggoda saya sejak lahir sampai saya dewasa sampai saya mati, di ujung saya bertobat dan menyesal dan bertobat, semua iblis yang menggoda saya, yaitu Lucifer dan sepertiga malaikat yang turun dari surga untuk menggoda manusia, siapa iblis yang mempengaruhi saya, sama dialah yang menanggung akibat dari dosa itu. Kalau saya bertobat, namun keuntungan iblis, kalau saya ini Karyana tidak bertobat, saya tetap di dalam kejahatan, akulah yang menanggung, dan iblis beruntung saya temannya sama-sama ke neraka. Ya sama doang. Tidak sama. Dia beruntung karena dosaku yang 30 tidak kuberikan kepadanya. Ya kan? Jadi ada teman dia di neraka. Beda dong, beda. Saya punya berat dosa 30 ton. Itu harus diberikan Tuhan kepadanya karena saya menyesal dan bertobat. Semua orang berdosa. Semua orang berdosa, tidak ada ya. Keuntungan termasuk apa keuntungan nabi-nabi. iblis? Keuntungannya iblis Keuntungan iblis adalah dia tidak menanggung dosaku lagi. Kalau aku kan disesatkan. Aku disesatkan terus kalau misalnya seluruh manusia tidak ada yang menanggung dosaku sendiri. Kalau aku bertobat sama dia. Ya itu dosaku yang keuntungannya. 30 ton. Nih Bang Juma, dosaku 30 ton. Itu ku bawa mati di neraka. Tapi kalau aku bertobat, dosaku yang 30 ton ditangguhkan ke dia karena dia menggoda aku. Paham ya saudara-saudara? Keuntungannya apa buat berarti iblis? aku Bang Juma tidak bisa menjawab. Berarti Bang Juma tetap aku bilang Bang Juma bukan gurunda lagi. Keuntungan iblis apa?
Keuntungannya apa? Apa Iblis. Ya, apa untungnya begini, bagi iblis? contoh 30 tahun itu iblis terlama di neraka. Iblis terlama di neraka. Dia di neraka berdasarkan banyaknya dosa. Dosa saya 30 tahun udah saya tanggung sendiri. Dia beruntung tidak tambah hukumannya di neraka. Itu menurut Kristen. Jadi menurut ibu ini dosa ibu ditanggung sama iblis, bukan Ya, Yesus lagi. dia yang menyesatkan saya, dosa itu padanya. Oh, Darahku gitu. tertumpah untuk Karyana, kata Yesus. Jadi, Karyana ku selamatkan. Dosanya tidak ada yang gratis ujung rambut. Dosa itu Berarti- ditumpahkan kepada dia. Dan berarti- dia bertambahlah di neraka. Begitu Berarti saudara. dosa ibu ditanggung iblis. Kalau saya bertobat. Kalau tidak bertobat, saya tanggung sendiri. Oh gitu. Iya. Oh iya iya Tahu. iya. Saya baru tahu Iya, kalau iblis begitu. itu menanggung dosa manusia. Makanya iblis banyak-banyakin dosa. Iblis mencobai Yesus supaya Yesus jatuh ke dalam dosa, supaya dia itu iblis mencobai Yesus itu dalam skala dunia ini dia kuasai. Tapi kalau mencoba saya sendiri. Kalau ya karena Yesuslah pemilik bumi ini, Tuhanlah Ini pemilik ajaran bumi baru ini. Ternyata dosa Oke. manusia ditanggung iblis. Oh, ajaran baru. Yes. Ditebus Yesus, bukan ditebus Yesus sudah. Iya itulah maksudku itu tadi. Yesus menebus Ya, yang mana? manusianya, bukan dosanya. Dosanya ditumpahkan kepada iblis yang menyesatkan saya. Tapi kalau saya tidak bertobat, dosaku kutanggung sendiri di neraka, mati sendiri di neraka. Nah, semua dosa-dosa orang bertobat, semakin banyak orang bertobat, semakin banyaklah ditumpahkan kepada iblis. Dia bertambah-tambah lamanya di neraka. Iya, Itu iya, iya, iya. Bang Juma. Sekali ini aku bilang gurunda. Oke. Jadi kalau semua orang di dunia ini berdosa, berarti iblis tepuk tangan karena iblis kemudian tidak menanggung dosa lagi. Yes. Berarti Itu iblis tujuannya. sudah keluar neraka berarti. Sebanyak-banyaknya manusia ini sesatkan. Kalau bisa mabok-mabok, kalau bisa berdosa, Iya, kalau bisa berarti berzina, iblis tidak kalau lagi bisa menanggung dosa. berpoligami, semuanya, semua dosa. Kalau bisa sesatkanlah manusia ini. Iya, Begitu. berarti iblis sudah tidak menanggung dosa sombong. Ternyata iblis itu tidak sombong. Kesombongan itu tetap dari iblis, saudara. Bang Juma. Iya, kan kalau misalnya seluruh manusia itu berdosa seluruhnya masuk ke neraka, iblis berarti Nggak mungkin berdosa karena Yesus sudah mati untuk itu. Nggak mungkin. Pasti ada yang menurut contoh Elia naik ke surga. Ya, kan Yesus Dosa belum Elia mati. yang lalu-lalu, dosa Elia yang lalu-lalu, dosa Elia yang lalu itu ditumpahkan kepada iblis. Elia belum mati. Yesus Dilimpahkan. belum mati. Elia sudah terangkat ke surga. Sebelum Abraham aku sudah ada. Tadi aku baca tadi. Ya itu Sebelum kan ada Abraham aku sudah ada. Itu Sehingga sebelum langit orang-orang dan Yahudi bumi. melemparinya dan dia menghilang. Oh iya. Itu. Iya ya, Oke. silakan Mau bilang dengan saya ODGJ terserah. Mau bilang saya enggak gila itu ada terserah. dalilnya memang Ibu. Cuman mungkin Ya. salah mengertikan dalil barangkali. Ya. Karena yang saya tahu kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu memang kemuliaan yang berada pada diri Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Jadi yang dimaksud di situ aku ada sebelum Abraham ada itu kemuliaannya sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang manusia. Cuma jangan kayak Tritunggal lah, ngarang-ngarang lagi. Hakikat Oke, kemuliaannya. kalau begitu saya ngarang sekarang tolong tunjukkan data kepada saya bahwa Yesus lebih tua dari Maria. Oh, bukan begitu, saudara. Ya, Bukan masalah. lalu maksudnya apa kalau bukan Ini. kata hiasan itu? Aku sudah ada sebelum ada, bukan berarti yang Bang Juma bilang itu sebagai apa tadi Bang Juma bilang? Kemuliaan Nah, dong. bukan masalah Lalu kemuliaannya. apanya yang ada? Ya, kita mau bicara kedagingan atau keilahian. Ya, sekarang Dia- sisi keilahian Yesus itu yang mana? Bang Juma ini memang cerdas orangnya ya. Sisi Ini loh. keilahian Yesus itu yang mana? Coba tunjukkan sepotong aja kalau ada. Sisi keilahiannya ya, yaitu sebelum bumi ada aku sudah ada. Bagaimana Sisi dengan keilahiannya, Salomo? Baca dalilnya di Yohanes 1. Bagaimana dengan ayat Salomo? 13. Sebelum langit digariskan aku sudah ada.
Yohanes Berarti 1 ayat 13, berarti itu yaitu sisi keilahian. Berarti Sisi keilahian Yesus. Tadi bilang Sama- mana dalilnya? Saya kasih dalilnya. Iya, itu bukan sisi keilahian itu. Itu bukan sisi keilahian. Itu Yohanes 1 ayat 13. Sisi kedagingan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 yang mana? Sisi keilahian yang mana? Baca Yohanes Yes. 1 ayat 13 itu bukan manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu adalah manusia yang menjadi firman itu bukan Yesus manusia. itu ada nanti setelah menjadi daging dia baru ada. Ucapan kemuliaan itu yang ada sebelum dunia dijadikan. Memang kemuliaan seorang nabi itu sudah ada di sisi Allah. Kenapa? Karena roh yang datang kepada mereka itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Sementara Yesus berkata seperti itu untuk menantang orang-orang yang ingin membunuhnya. Makanya dikatakan Yesus, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas maka dia adalah Allah untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan Oke. tidak bisa dibatalkan. Bang Juma. Iya, Oke, Ibu. aku akui kemuliaan plus bukan kedagingan, kemuliaan plus keilahian. Keilahiannya ada di Yohanes 1 ayat 13. Itu yang tidak mengerti orang Kristen. Ibu, ini kalau kita baca ya, Yohanes 1 nomor 13 itu Baca. tidak Itu ilahi. Itu ilahi, bukan dari daging, bukan dari air, bukan dari melainkan dari Tuhan. Bukan dari keinginan laki-laki. Tapi di orang-orang 14 yang adalah yang lahir diperanakan dari bukan Maria. dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Apa Yes. yang Anda inginkan di situ? Itu keilahiannya. Keilahian Ilahi. sebelum Abraham aku sudah ada. Sejak purbakala aku sudah ada. Orang-orang itu banyak orang, termasuk Ismail di situ. Mau 1000 kali Termasuk orang-orang di situ Ismail. panjangnya Bang Juma. Termasuk Bang Juma, anak mau 1000 Zakaria, Elizabeth. kali panjangnya orang-orang Bang Juma semua tidak diperanakkan dari daging, tidak diperanakkan dari keinginan laki-laki. Siapakah itu? Itulah keilahiannya di Yohanes 1 ayat 13. Saya bertanggung jawab dengan ini. Ya itu bukan Makanya cuma saya on bicara. cam ini, saudara-saudara. Itu bukan berbicara hanya Yesus, itu juga berbicara tentang Ismail, berbicara tentang Ishak, itu berbicara tentang ya Yohanes Pembaptis, berbicara tentang anak Zakaria. Isa, oke. Ishak Aku tanya itu aja. bukan Ismail, Ishak. Ishak Apakah itu lahir dari mana? Apakah itu keinginan Ismail lahir dari mana? Dari Abraham. Keinginan keinginan dari laki-laki enggak? Ishak itu Ishak nih, kita cerita Ishak. Ishak itu ibunya mandul. Tidak bisa kemudian Tahu. dia mengandung. Tidak bisa Nah, kemudian siapa yang menginginkan dia Ishak hamil? sudah ada setelah inginkan dia ya. itu Sekarang itu ini, yang dimaksud itu orang-orang ada. yang diperanakkan Ishak, bukan ini, dari darah Ishak. atau bukan dari daging ya Siapa Ishak. ibunya? Siapa ibunya Ishak? Ya Siapa sama ibunya Ishak? Yesus. Siapa ibunya Yesus? Ibunya Ishak siapa? Ibunya Yesus siapa? Ibunya Ishak Sarah. Sarah yang dengar Bang Juma, beda ya. Sarah yang mandul. Sarah bisa hamil nggak? Spermanya Nabi Abraham. Bukan, benar-benar itu alami. Alami gimana? Ya, alami Orang bahwa tidak itu bisa adalah- melahirkan udah puluhan tahun udah mandul. Lahir dari daging, saudara, Dia bukan dari hamil mana-mana. tetap mukjizat. aja. Itu hamil mukjizat itu. Itu hamil mukjizat. Itulah yang dimaksud dalil yang ada di dalam Yohanes 1 nomor 13 itu. Bukan cuma satu orang. Tidak. Banyak orang. Dari daging. Sumbernya Yesus dari adalah apa kalau bukan dari daging? maaf, karena ditiduri Dari semen. Nabi Abraham sehingga dia hamil walaupun tua. Loh, di situ sudah sering ditidurin puluhan tahun dah hamil-hamil. Tuhan yang menghendaki orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan Masa dari ada Allah.
Masa si Ishak diceritakan Yohanes? Lah, Teman-teman, percaya nggak? Masa Yohanes menceritakan Ishak? oh, enggak boleh ya? Yohanes Nggak boleh ya? menceritakan Ishak, impossible. Oh gitu, ya ya, oke oke oke. Jadi Yohanes hanya membahas tentang siapa aja? Yohanes diperlihatkan bagaimana firman yang menjadi anak. Bagaimana firman yang menjadi manusia. Dua. Makanya saya katakan 2 kali lahir. Menjadi anakku yang kau hari ini kuperanakan. Yang kedua, menjadi daging. Yaitu yang lahir dari Maria. Itu alami. Tapi bukan dari keinginan laki-laki, saudara. Oh. Itu. Jadi kalau dia lahir Itu Bang Jumaku yang ganteng, yang baik. Jadi orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim, berarti itu ilahi. Yes, keilahian Yesus. Baik, Adam bagaimana? Adam sumbernya adalah dari debu. Dari Tadi bumi, bukan ya, dari surga. diperanakkan nggak dia? Tidak. Dari daging nggak Ditempa. dia? Tidak, diciptakan. Dari Nggak keinginan beribu. seorang laki-laki nggak dia? Tidak beribu. Iya enggak, maksudnya Tidak sesuai dengan Yohanes 13 jangan lari dong. Orang-orang Bedanya di yang mana? diperanakkan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah. Adam dari darah enggak? Bukan. Dari daging enggak? Bukan. Dari Bukan. jasmani orang laki-laki enggak? Bukan. Lolos Adam. Bukan. Eh, Bukan. eh, Diperanakkan, Adam tidak diperanakkan, saudara. loluslah Adam itu- berarti. Adam lolos. Yesus Adam diperanakkan. dicipta, beda dicipta dengan diperanakkan, bro. Lah, lucu ente. Lucu. Yesus diperanakkan enggak? Tidak mungkin Yohanes lagi Yesus menceritakan diperanakkan. Adam. Yesus diperanakkan enggak? Tidak mungkin Yohanes menceritakan Adam. Yesus Tidak mungkin Yohanes diperanakkan menceritakan- enggak? Yesus Apa diperanakkan. beda? Yesus diperanakkan. Ini mengajak kita gila ini. Mohon maaf saudara-saudara kami Kristen yang di bawah. Menceritakan tentang Kristen, Pak. Itu menceritakan itulah, Bang orang Juma. Kristen menjadi anak-anak Allah karena sebuah pembaptisan. Oh gitu. Ya, jadi Tidak Kristen ada ini Yohanes anak-anak menceritakan Tuhan tentang berarti ya. Adam. Iya. Adam. Kami menjadi keturunan Abraham bukan oleh karena darah, bukan Tapi- oleh karena daging, tapi oleh karena Allah. Oh, Bang, jadi Allah memberi rahmat. kalian kepada berasal dari rahim yang sama berarti ya. Iya, oleh Allah. Oh, iya ya. Jadi kalian bukan hamba Tuhan, Kami anak-anak Allah, bukan hamba Tuhan, anak-anak Allah, bukan hamba Allah, anak-anak Allah. bukan hamba Allah. Silakan Korintus. Iya, jadi kalau anda ini bukan lagi hamba Allah, lalu di gereja kalian menghambakan diri kepada siapa? Di gereja kami melakukan persembahan yang kudus. Iya, kalian menghambakan diri kepada siapa di gereja? Bernyanyi dengan riang gembira bahwa kami telah diselamatkan. Kalian menghambakan diri kepada siapa di gereja? Di gereja kami melakukan persembahan kudus kepada Allah Tritunggal Maha. Iya, pertanyaan Kami saya, bernyanyi, kamu menyembah memuliakan siapa Tuhan, di gereja? karena oleh karena putranya yang tunggal kami semua diselamatkan. Di gereja kamu menyembah siapa? Di gereja kamu ngapain? Bukan menyembah Menyembah Tuhan. Tuhan. Nah, menyembah katanya bukan anak, bukan hamba Tuhan. Di gereja kami menyembah Tuhan dengan persembahan yang Tadi kudus. katanya bukan hamba Tuhan, tapi anak Ya, Tuhan. hamba Iya, ya, betul. anak ya. Hah? Mana yang betul ini? Aduh, gimana dong? Ini anak Tuhan, anak Tuhan apa hamba Tuhan? Mana yang betul? Mana Sebagai yang anak kan kami harus menghormati orang tua kami kan secara jasmani. Ya sebagai anak-anak Allah kami juga harus menghormati. Loh, Allah tapi adalah Paulus Bapa mengatakan kalian bukan lagi hamba. Gimana kami. dong? Iya, sebagai anak menghormati orang tua saya. Iya, Anda bukan lagi Iya, kan, hamba Pak. Tuhan, Betul, tapi kan, Pak. Anda menghambakan diri di Sebagai gereja. anak-anak Allah, anak-anak Coba kami dinalar harus dulu. menghormati Allah sebagai Dinalar Bapa dulu pengakuan Paulus
Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, kalau kamu bukan hamba, berarti kamu tidak menghambakan diri lagi. Tetapi faktanya di hari Minggu kalian menghambakan diri, bukan Terus kepada apakah- Tuhan. Lalu apakah kepada kami- siapa? Apakah saya yang menjadi anak dari orang tua saya? Saya adalah hamba dari orang tua saya. Dalilnya Bukan kan, mengatakan, Pak? Bukan jangan gitu kan, begitu, Pak? Logikanya. saudaraku Iya, yang saya kasihan samanya. Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba. Kamu percaya dalil itu? Kalau Kristen Iya, bukan Pak. hamba? Kami anak-anak Allah, Pak. Betul Berarti sekali, bukan Pak. hamba kan? Iya, betul sekali. Oke, bukan hamba Tuhan. Sekarang, kalau Anda bukan hamba Tuhan, faktanya Anda menghambakan diri di gereja. Anda menghambakan diri sudah pasti bukan kepada Kami Tuhan. bukan Lalu kepada siapa? menghambakan, Pak. Kami memuliakan Tuhan di saat itu. Sama seperti Ya. dengan orang tua kami. Begitu, Pak. Apakah saya menjadi anak orang tua saya menghambakan diri kepada orang tua saya? Tidak kan, Pak? Jadi Kristen di gereja nggak menghambakan diri. Tidak menghambakan diri, Pak. Berarti Kami Kristen memuliakan ini tidak Tuhan. pernah menghambakan diri. Iya, kami Salah memuliakan kamu Tuhan, Pak. Korintus. Kami memuliakan Tuhan. Korintus Masalah lawan generasi. kata dari Tuhan menghambakan diri. Kamu salah. Yesus saja hamba Tuhan. Aduh, parah. Ternyata Kristen bukan hamba Tuhan. Lawan Iblis dari hamba Tuhan atau menuhankan bukan adalah hamba Tuhan? menghambakan. Lawan Saudaraku Tuhan adalah Korintus. hamba. Saudaraku Korintus, yang mana yang anak pertama, Bang, iblis lawan atau dari Anda? mentuhan atau mentuan? Saudara, yang mana yang anak pertama, kalian atau iblis? Sama-sama nggak menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Anda juga tidak. Ya, anak pertama siapa? Anda atau iblis? Enggak ada, anak-anak Allah harus menghambakan diri kepada Tuhan. Iya, Mana, Pak, persepsinya? iblis itu juga tidak Bagaimana menghambakan diri persepsi? kepada Tuhan. Sama seperti Anda. Anda mengakui tadi. Anda Gimana tidak sih, menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Anda dengan iblis adik kakak. Yang mana yang kakak? Anda atau iblis? Enggak ada, enggak gitu, Pak. Ini Korintus ini kayaknya nggak menuhankan Yesus kayaknya. Nah, Katolik kan? Yang di Katolik itu Korintus, iya. Betul sekali. Mari. Oh iya, nggak menuhankan Yesus ini Korintus. Kami Ya, menuhankan enggak masalah, Yesus. tapi faktanya Aduh, enggak menghambakan gimana sih? Kami diri. menuhankan Yesus. Anda tidak Kami menghambakan anak-anak Allah. diri. Kami Anda datang tidak menghambakan memuliakan Dia. diri. Anda tidak menghambakan Memuliakan diri. Dia, Pak. Memuliakan Dia. Anda tidak menghambakan diri gitu loh. Karena Karena Anda kami sekarang bukan hamba. menjadi hamba dosa, Pak. Begitu. Hamba dosa Oleh karena pula. Yesus Kristus yang telah disalib, Pak. Aduh, bicara sendiri. Saya angkat tangan kalau orang gila yang saya temani bicara gini. Bicara sendiri. Anda boleh turun di bawah ada beberapa karung dedak dan juga sabuk kelapa boleh Anda makan. Setelah ilmu Anda mumpuni baru diskusi dengan kita di sini. Kalau ngomong sendiri Anda mengatakan Anda bukan hamba Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba Tuhan, kata dia. Apakah Anda menghambakan diri? Enggak lagi menghambakan diri. Lah, apa bedanya dengan iblis? Yesus itu Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Anda bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Karena manusia itu sudah pasti hamba. Tidak mungkin bukan. Kalau Anda bukan hamba Tuhan, lalu Anda hamba siapa? Masalah generasi. Tolong belajar lagi, jangan permalukan saudara kita Kristen yang masih mau belajar. Manusia itu tugasnya cuma satu, menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau ada manusia tidak menghambakan diri kepada Tuhan, manusia itu adalah manusia kufur, manusia ingkar kepada Tuhannya. Oh, kami enggak menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu kepada siapa kamu menghambakan diri? Kami memuji-muji. Itu menghambakan diri. Kalau memuji Tuhan itu namanya menghambakan diri. Memuji kepada Tuhan itu menghambakan diri namanya. Menghamba itu artinya apa? Memuliakan. Tuhan di atas, kita di bawah. Itu menghamba. Artinya kita menuhankan. Pada saat kita menuhankan berarti pada saat itu kita menghambakan diri. Pada saat kita menghambakan Tuhan, berarti pada saat itu kita sedang sadar, kita sedang menghambakan diri. Kalau saudara mengikuti dikte dari Galatia 4:7,
Kamu bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak. Wow. Lagian juga Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk. Kuk itu beban, dari kuk penghambaan, dari beban penghambaan. Berarti Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Kalau Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan, lalu keselamatan apa yang ditunggu? Orang yang selamat itu yang menghambakan diri kepada Tuhannya. Lalu kok ada manusia bebas dari menghambakan diri? Apa ini? Apa bedanya dengan iblis yang bebas menghambakan diri dari Tuhan? Aneh kan? Aneh. Cobalah, kalau kita itu menggunakan akal sehat, jangan karena tertulis di dalam kitab yang kita imani firman Tuhan, wah semuanya firman Tuhan. Ya, dikaji dulu dengan akal. Masuk akal lah ini. Kalau kita dibebaskan dari kuk penghambaan, kita mau ngapain? Tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Ya sudah, ngapain ke gereja? Oh tetap apa? Kami tetap harus memuji. Ya mau menghambakan diri dong. Lalu Galatia 4 nomor 7, Galatia 5 nomor 1, kan dilarang menghambakan diri. Oh enggak, kami hanya memuliakan, itu menghambakan diri namanya. Sekarang kau menghambakan diri berarti membantah ajaran Paulus. Tidak boleh, kamu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Berarti kalau saudara kami Kristen mengatakan kami menghambakan diri atau memuji Tuhan di gereja, mana perintahnya? Memuliakan Tuhan di gereja hari Minggu. Ada enggak? Enggak ada. Jadi bukan menghambakan diri kepada Tuhan di situ. Karena enggak ada perintah. Yang disebut menghambakan diri adalah mengikuti perintah. Makanya Yesus menerangkan bahwa engkau akan mengikuti aku jikalau engkau mengenal aku. Nah, makanya dikatakan di dalam kitabnya saudara, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah Allah. Barang siapa berkata aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah seorang pendusta. Betul itu, betul. Sama seperti di Islam. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi dia tidak mengikuti perintah Allah, dia pendusta. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak sholat. Ya pembohong, pendusta. Dia berbohong. Aku bersaksi tiada Tuhan selain. Mana bukti kesaksianmu? Nggak sholat, nggak puasa. Ya bohong, pendusta, munafik. Nah ini yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2. Inilah tanda bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu kita mengikuti perintah-perintahnya. Kalau ada manusia mengatakan, aku mengenal Tuhan, aku ikuti perintahnya, tetapi yang dilakukan justru ajaran yang tidak ada perintahnya, seperti babi, minggu. Mana perintah Tuhan? Tidak ada perintah. Jadi kamu tidak mengenal Tuhan. Itu fakta. Kalau kenal Tuhan, kata dalil kita, mengikuti perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Terima Yesus sebagai Rasul. Itu perintah Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anaknya kan? Dikasihi lagi. Anak yang dikasihi ini boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Kapan kau bunuh, kau akan diputar lehermu 8 kali oleh Tuhan. Tidak boleh kau bunuh orang benar, tidak boleh. Itu tadi dasar awalnya. Bolehkah Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Nggak boleh. Jadi kalau ada yang membunuh Yesus, ya pasti kena imbas. Pasti kena imbas. Dan Tuhan tidak akan membiarkan Yesus dibunuh. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang dikasihi. Yesus itu terjaga terus oleh Tuhan. Dia dijaga. Dia manusia mulia. Dia manusia pilihannya Tuhan. Jadi Yesus tidak mungkin kemudian tersentuh oleh penyakit panu, kurap, kudis, apalagi dibunuh sama orang jahat. Tidak boleh. Itu real dalil. Karena egoisnya Anda ingin dosa-dosa Anda ditebus, itulah sehingga kalian itu ngotot, oh dia harus mati. Ya, sehingga ketika saudara dikumpulkan antara orang-orang Islam dan orang Kristen, dikumpul dalam satu lapangan, berdiri 2 baris, barisan Islam berada di sebelah kanan, barisan Kristen ada di sebelah kiri.
Lalu dikasih pilihan. Yesus sudah mau dieksekusi. Kira-kira orang Kristen teriak apa? Ada dua teriakan. Jangan dibunuh. Yang kedua, bunuh. Kalau orang Islam sudah pasti teriaknya, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Orang Kristen teriakannya apa? Bunuh, 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 bunuh. Kata Tuhan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang Islam ikutin, jangan dibunuh, dia orang benar. Jangan dibunuh, dia orang benar. Kristen, Ibu Karyana, Pak Bom paling keras, paling depan teriak, bunuh, 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 bunuh. Iblis hadir tuh di situ. Iblis ikut teriak. Kira-kira suara iblisnya apa? Jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Oh, jangan dibunuh. Tralalalala, tapi bunuhlah. Sambil kedip-kedip mata nih sama Algojo. Iblisnya teriak, jangan dibunuh, Mas. Jangan dibunuh, Mas. Kedip-kedip mata kepada Algojo. Maksudnya bunuh cepat, bunuh cepat. Jangan dibunuh. Itu cara siasat iblis itu gitu. Padahal tujuannya apa? Gerek, sembelih segera. Itu fakta, itu real. Maka dulu pernah seorang pendeta saya tanya, dia marah. Kenapa kalian itu sama iblis niatannya sama? Pingin kali Yesus mati, ada apa? Oh, kalau dia tidak mati dosa kita nggak ditebus Bang Sumalah. Kamu kalau bertobat kepada Tuhan lo, memohon ampun, Tuhanmu nggak ampuni. Ya enggak, wah kejam kali Tuhan kau. Kalau Tuhan kami maha pengasih, maha penyayang. Bertobat, selesai. Makanya Nabi kami diutus untuk mensucikan. Bagaimana cara kami mensucikan diri kami dari dosa? Bertobat, ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Dah selesai, tuntas, terhapus. Nah, ada sandiwara-sandiwara radio kayak begitu. Karena dosa manusia turun ke bumi, maka dia mewariskan kepada seluruh anak manusia. Pret. Mana ada? Dicari dalilnya nggak ada. Yesus itu menebus kita dari kutuk hukum dosa. Kutuk Adam, dosa dari Adam diwariskan kepada kita. Yesus harus mati untuk nebus. Di mana dalilnya? Jadi ketika kemudian kita membuat sayembara antara Islam dan Kristen, kita hadir nih pada saat prosesi penyaliban Yesus. Yang teriak bunuh dan yang teriak jangan bunuh itu kira-kira siapa? Islam atau Kristen? Kalau Islam, tujuannya jangan bunuh Yesus. Yesus orang mulia. Yesus orang yang benar. Yesus menunjukkan jalan keselamatan. Yesus adalah petunjuk. Yesus adalah sirat, jembatan menuju surga. Jangan kau aniaya. Jangan kau zalimi. Jangan kau hinakan. Jangan kau rendahkan. Jangan kau tampar. Weh, jangan. Jangan kau tonjok mukanya, jangan, please. Jangan kau ludahin, please. Yesus itu orang mulia. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Please, jangan kau sentuh dengan tanganmu yang jahat itu. Jangan kau rebutkan pakaiannya, ya Allah, jangan, please. Itu umat Islam. Tapi kalau Kristen kira-kira teriakannya apa? Kami sudah nggak tahan menanggung dosa. Kemarin saya maling ayam. Habis itu saya curi sapi tetangga, Bang. Habis itu saya juga habis ini membun-bun. Habis memperkaos nenek-nenek usia 80 tahun. Please, segera bunuh biar dosa saya dihapus. Boleh nggak sih dipercepat? Kami sudah nggak sanggup lagi, mana tahu kami mati dosa kami belum dihapuskan. Bunuh cepat, weh. Jangan pakai tampar-tampar yang pelan-pelan, sekali tampar biar mati. Tombakmu jangan yang tumpul, yang runcing tembus lambung. Biar mati cepat dosa kami. Mana ada? Itu real terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana ada Kristen mengatakan begitu? Yang kita perdebatkan. Jangankan Tuhan. Yang Semut kita pun kami perdebatkan tidak menginginkan mati. itu teori. Itu teori.
itu teori. Masa Bang Juma? Kita memperdebatkan sejak Islam datang adalah oknum ini disalib atau tidak disalib. Kristen dikasih jalan, dia tidak disalib, nggak mau terima. Malah marah ke Islam. Nggak boleh kau mengajarkan Yesus tidak disalib. Nggak boleh. Nggak boleh. Yesus wajib disalib. Nggak boleh Yalah. tidak. Benar nggak? Beginilah. Benar nggak? Juma, Bukan gini. kasih aku bicara dulu Juma. Benar nggak kalian kemudian mendukung penyaliban, pembunuhan kepada Yesus? Benar nggak? Udahlah, pepesan kosong itu Bang Juma. Juma, Iya, saya kasih aku ulang bicara dulu, pertanyaan Juma. saya. Benar nggak kalian mendukung pembunuhan terhadap Yesus? Benar atau Sama salah? aja pun nggak boleh dibunuh semua. Teori, oh itu cuma teori Jam kan terbang kalian sudah Juma di memahami. Indonesia ini Kalian sudah udah sejauh mana, Juma? mengambil keuntungan dari penyaliban. Pasten kok disesali pasten. Nggak pasti Udah berlalu sesali. kok disesali. Iya makanya sekarang karena kalian sudah menerima penyaliban pembunuhan itu, apa katanya? Sama seperti iblis tadi. Jangan kamu bunuh. Oh, jangan kamu sentuh. Jangan. Udah dangdutan lah, dangdutan. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terlanjur dah dibunuhnya. Ya iya, sekarang teriakannya apa? Oh, apa? Membunuh Yesus? Oh no, jangankan membunuh Yesus, memijak semut pun kami tak mau Bang loh. Juma lagi dangdutan. Itu dikatakan karena kalian sudah menerima hadiah. Sama Bang Juma. seperti orang-orang Bang Juma. munafik itu, orang Bang munafik Juma, itu. kalau Orang kamu munafik lakukan seperti itu. yang kamu lakukan bisa loh. Kalau Bisa orang loh. munafik itu Tapi udah dia berjanjikan aku dia tidak tahu dia tahu bahwa Bisa. barang yang dikasih itu adalah barang curian. Tapi dengan diambilnya, disimpan masuk ke rumah barang curian itu, habis itu dia marah-marah. Dosa Nggak boleh loh, Bang mencuri, Juma. tidak Dosa boleh loh. mencuri. Nggak boleh mencuri tapi udah kenyang dari hasil curian. Bang Juma banyak dosa. Sekarang begini saudariku yang kucinta, yang kusayangi. Menurut Elohim, Dosa Bang Juma. boleh tidak membunuh Yesus itu menurut Elohim? Semut aja nggak boleh dibunuh. Nggak, Apalagi. boleh nggak? Loh, yang bunuh kan iblis gimana sih? Yang bunuh kan iblis. Berarti kalian menerima hadiah dari Please, dengar Bang Juma. Boleh nggak aku bicara? silakan. Boleh, ya. Silakan. Nabi Ayub dikatakan Tuhan, wahai iblis, cobailah si Ayub. Nabi Ayub, cobailah. Dia akan turut kepada aku, kata Tuhan. Oke, kata iblis. Dia mencobai Ayub. Diambil semuanya barangnya, anaknya mati semua, nol. Tinggal dia kudis-kudisan. Ya kan? Sebatang kara. Sekarang dia tetap memuji-muji Tuhan dan dia menurut. Oke? Oke? Sekarang yang korban adalah dibuat iblis adalah Ayub. Nabi Ayub sudah selesai, dia tetap menurut. Game over. Iblis menyerah. Nah, sekarang Bang Juma katakan kepada Ayub, Ayub, beruntunglah kamu ya sama iblis, karena gara-gara iblis ditambahkan lagi hartamu 2 kali lipat. Begitukah? Nah, Bang Juma mengerti nggak ini? Ya enggak dong. Beruntunglah Kristen. Enggak dong. Beruntunglah Kristen. Beruntunglah Karena engkau wahai gara-gara iblis Ayub. Tuhannya. Nah, itu Beruntunglah sama. engkau wahai Ayub, karena engkau dijagokan oleh Ya, Tuhanmu, itu Bang tidak Juma. akan bisa digoda Bang Juma, oleh iblis. Temannya Itu iblis yang mengatakan betul. demikian. Sekarang justru Jadi- aneh. Ketika iblis berusaha menyalib Yesus, orang Kristen ngapain? Mengatakan Loh, salib atau itu jangan salib? pasten bagi Kristen. Iya, Tahu nggak? sekarang Paulus juga tidak tahu. Sekarang dalam Paulus kaidah bilang- iman nih. Sekarang dalam kaidah iman, di mana Kristen bertepuk tangan, bersukaria, bahkan mengatakan bukan lagi anak Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah mewariskan surga. Ini akibat apa? Penyaliban atau Jadi bukan? Bang Juma Ayo, kepada yang Nabi jujur. Ayub, Ini Bang karena Juma katakan, penyaliban atau apa? beruntunglah Ayub Tar dulu kalian. kepada iblis karena ditambahkan hartamu 2 kali lipat. Begitukah? Sekarang bukan kepada Ayubnya, kepada kalian saudaraku Kristen. Apa yang Beruntunglah kalian dapatkan? Kristen Apa yang karena kalian dapatkan? Yesus disalib karena kalian, begitu.
Apa yang kalian dapatkan dari upaya iblis menyalib Yesus? Apa? Loh, berarti sudah selesai daripada tugas Tuhan Yesus. Ya, Yesus pula. iblis artinya iblis tidak berkuasa lagi di bumi ini. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa iblis tidak berkuasa lagi di Oh, bumi sekarang ini? gini, coba gini Bang Juma. Seandainya Ayub kalah, apakah Ayub dalam maut? Benar. Seandainya Yesus Apa kalah, hubungannya? apakah bumi ini dalam maut? Benar. Apa Udah, hubungannya itu aja, dengan kok. pengadilan dengan Masa Ayub? amat Enggak ada ngerti. hubungannya. Bang Ayub, nyambung. Bang Ayub. Bang Juma, ini Bu Karyana mengingkari dirinya sendiri. Iya, lucu kan? Di mana? Di mana? Orang-orang Kristen ini, saudara-saudaraku yang kusayang Kalian ini, nggak mengerti. terbebas dari dosa karena upaya siapa? Keluar dulu bang. Aku login ke akun satunya aja. Aku mau ikut kalian live. Akun aku satunya ada. Usaha iblis. Nah, itu Bunda Rahma aja yang cantiknya luar biasa pintar. Masa Luar bukan biasa Riana tapi yang nggak mau cakep dia on juga? cam. Aku jelek-jelek on cam. Beliau nggak mau ngomong itu karena takut nanti ada yang jatuh cinta sama beliau. Tidak kalah ke kecantikannya Karyana. Nggak kalah Bohong ke lagi. Enggak lah, lebih cantik Bunda Rahmat tapi aku on cam. Mana lebih jujur? Sehatkanlah pikiranmu, Mbak Bunda. Sehatkan pikiranmu. Yang on cam yang sehat, bro. Bu, Di dalam Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus tunduk kepada iblis, harus mati kan? dari mana tunduk? Ya, harus mati. Dimatikan dia, oke. Tuhan Ya, harus mati tuh. Jadi, dia nurut. Tuhanmu harus mati Ya, kan? memberi pemuritan. Di Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhanmu tunduk Udah kepada kematian. udah tadi Bunda siap-siapkan itu dalilmu, udah siap-siapkan. Jangan nanti Amat, kau Pak. nangis lagi kabur, lanjutlah. Paham. Aduh. Udahlah, agamamu agamaku, Nah, itu udah kalau udah Ayo putus kita. asa Bunda. Udah putus asa deh ngomong gitu Bunda. Nanti nggak ngapain putus asa? Udah aku bilang mati aja aku siap. Gua putus asa pula. Tes 1 2. Ya, aku bilang agamamu agama. Oh ya, boleh dipersilakan. Cuman begini sedikit aja terkait Silakan. dengan Bang Juma tadi menarasikan iblis, kematian, harus dibedakan dulu sebenarnya Bang Juma paham nggak kematian, pembunuhan, kebinasaan sebenarnya mana yang dosa, mana sebenarnya peristiwa yang bisa dikategorikan tidak dosa, dia paham nggak akan itu. Jadi supaya jangan nanti narasinya pembunuhan pembunuhan terhadap Yesus itu daripada versi iblis. Kalau pembunuhan karena terkait dengan ada upaya membinasakan. Jadi dia mungkin tidak tahu mana yang rencana kasih karunia, mana yang rencana kebinasaan. Dia nggak tahu itu. Coba saudara, rencana pembunuhan terhadap Yesus yang bersumber dari Tuhan Elohim itu di mana tertulis? Tidak ada pembunuhan dari Elohim. Oh, nggak ada, udah. Allah kami Kalau itu rencana iblis ada nggak? Allah yang kekal. Rencana iblis ada nggak? Rencana iblis lah. Rencana pembunuhan. Karena pembunuhan dosa dan pelanggaran. Kan bisa saya bilang kan bahwa dia tidak tahu mana yang kematian. Marah-marah. Coba artikan dulu Bang Juma begini. Tadi Kalau tidak Bang ada Juma bisa rencana. mengartikan sebentar. Tidak ada rencana Tuhan membunuh Yesus. Saya bilang pembunuhan. Makanya kan konteks pertama kita bedakan dulu mana yang kematian, bedakan yang saudara, pembunuhan, saudara, bedakan kebinasaan. Kematian Yesus itu bukan mati karena dia keselak biji nangka, bukan. Kematian Yesus itu adalah rencana. Rencana itu. Rencana kasih karunia Bapa. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Anda katakan tidak Apanya? ada tadi.
dalil bahwa rencana kematian Yesus itu adalah rencana Bapa. Mana dalilnya? Ada bahwa kematiannya sebentar ya. Ya, silakan.